Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Hari ini umat Kristiani merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta dalam bahasa Ibrani Shavuot, dalam arti harafiahnya minggu-minggu, adalah sebuah hari raya pengucapan syukur bagi umat Israel atas panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti ke-50 setelah hari Paskah. Sebab itu juga dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Penjelasan ini dapat kita temukan dalam kitab Ulangan bab 16 ayat 9 sampai 10. Dalam Perjanjian Baru dan oleh orang Kristen, istilah Pentakosta dihubungkan dengan hari raya, dengan hari turunnya Roh Kudus, sebagaimana kita dengarkan kisahnya dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul pada hari ini. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Apa makna perayaan ini untuk kita? Beberapa gagasan sederhana yang mungkin dapat menjadi bahan refleksi kita pada hari ini. Peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta yang dialami oleh para rasul dan banyak orang yang berkumpul di Yerusalem saat itu hendaknya menyadarkan kita akan kehadiran Allah dengan cara yang istimewa untuk menyertai perjuangan para rasul dalam mewartakan karya keselamatan Allah di tengah dunia ini. Kedatangan Roh Kudus telah dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada para rasul. Berulang kali Yesus mengatakan kepada murid-Nya bahwa Ia dan Bapa-Nya akan mengirimkan penolong yang lain untuk menyertai mereka dalam tugas pewartaan. Janji Yesus itu kini terpenuhi dalam peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam bacaan pertama, kita mendengar para murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Kita juga mendengarkan bahwa para murid dengan penuh kepercayaan diri berjuang untuk mengatakan apa saja yang mereka dengar dari Roh Kudus, khususnya mengatakan sesuatu dalam bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang sah. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Allah adalah roh yang penuh dengan kekuatan dan yang mampu menggerakkan, menghidupkan, membuka pikiran. Roh Kudus membuat orang menjadi yakin dan penuh percaya diri untuk mengatakan kebenaran dan bersaksi tentang Allah. Pada akhir bacaan pertama dikatakan, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Roh Kudus bekerja tidak hanya dalam diri para pewarta atau para murid saat itu, tetapi juga berkarya dalam diri para pendengar sehingga mereka dapat mendengar segala perbuatan Allah. Pikiran dan hati para pendengar dibuka oleh Roh Kudus sendiri. Tentu saja mereka yang berkumpul di Yerusalem saat itu belum seluruhnya mendengar tentang Yesus, tentang karya keselamatan Allah. Mungkin saja mereka sudah mendengar, tetapi belum percaya. Mereka berkumpul untuk perayaan syukur atas panen. Namun dengan pencurahan Roh Kudus saat itu, mereka akhirnya dapat mendengar dan memahami pewartaan para rasul tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yakni tentang karya keselamatan bagi umat manusia dalam diri Yesus
Kristus putranya. Perayaan hari ini kiranya juga mengingatkan kita orang Kristiani bahwa Roh Kudus membawa persatuan dan kerukunan. Tidak mungkin disangkal bahwa ada begitu banyak perbedaan di tengah kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang memerintah, ada yang diperintah, ada yang mengajar, dan ada yang mendengarkan pengajaran. Ada berbagai macam agama, kepercayaan, asal-usul, suku bangsa. Ada perbedaan-perbedaan paham dan cara berpikir. Semua perbedaan itu mestinya tidak menjadi alasan bagi umat manusia untuk terkotak-kotak dan tercerai-berai, tetapi mestinya dipandang sebagai karunia Roh Kudus yang dianugerahkan pada umat manusia untuk menemukan jalan keselamatan, yakni jalan menuju pada persatuan dengan Allah. Roh yang satu dan sama yang dikaruniakan dalam sakramen baptis hendaknya mempersatukan dan merukunkan setiap kita orang Kristiani, dan juga hendaknya memampukan kita untuk menjadi pemersatu dan pembawa kerukunan di tengah masyarakat. Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus adalah roh yang membawa pengampunan dosa. Penginjil Yohanes menampilkan cerita pencurahan Roh Kudus dengan cara yang lain. Para murid yang berada dalam situasi yang masih mencekam justru didatangi oleh Yesus dan memberi Roh Kudus kepada mereka agar memampukan mereka membawa pengampunan bagi banyak orang. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pengalaman para murid dan orang banyak di Yerusalem ataupun pertemuan langsung antara Yesus dengan para muridnya yang terjadi saat itu mungkin saja tidak kita alami saat. Namun melalui sakramen-sakramen dalam gereja, kita yakin bahwa kita juga dicurahi Roh Kudus, dan bahwa Roh yang satu dan sama itulah yang menuntun perjalanan dan perjuangan gereja saat ini sampai pada kepenuhannya. Doa kita pada hari raya ini adalah supaya Allah membangkitkan kepekaan dalam diri kita, dalam lingkungan hidup menggereja dan bermasyarakat, agar kita mampu mengenal dan mendengarkan bisikan Roh Kudus itu. Dengan demikian, kita mampu bertindak, berani menjadi saksi karya-karya besar Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bersama, dan menjadi orang yang rela mengampuni dan juga menjadi pembawa pengampunan bagi orang-orang di sekitar. Semoga kita sekalian yang merayakan perayaan Pentakosta ini dikaruniai Roh Kudus yang senantiasa menolong dan menyertai seluruh perjuangan hidup kita saat ini sampai kekal. Amin.